Hai para pelajar, selamat datang kembali di Murid Geo. Kali ini, kita akan membahas sebuah negara dengan sejarah yang luar biasa dan alam yang unik, yaitu Mongolia. Mongolia dikenal sebagai tanah luas tanpa batas, dengan padang rumput yang indah, tetapi juga sejarah besar di bawah nama seorang penakluk legendaris, Genghis Khan. Dan apakah kalian tahu bahwa Mongolia pernah menjadi negara dengan udara paling tercemar di dunia? Atau bahwa jumlah kudanya lebih banyak daripada jumlah manusianya? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Mongolia adalah negara yang terletak di antara Rusia di utara dan Cina di selatan. Dengan luas sekitar 1,56 juta kilometer persegi, Mongolia adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Ibu kotanya adalah Ulaanbaatar, yang juga merupakan kota terbesar. Ulaanbaatar adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Mongolia, tetapi memiliki masalah besar terkait polusi udara yang ekstrim, terutama saat musim dingin ketika banyak orang mengandalkan pembakaran batu bara untuk pemanas. Pada satu titik, kota ini dikenal sebagai kota dengan udara paling tercemar di dunia, lebih buruk daripada Beijing pada saat itu. Mongolia juga terkenal dengan Gurun Gobi, salah satu gurun terbesar di Asia, serta stepa yang luas di mana kuda-kuda Mongolia berkeliaran bebas. Sungguh menarik bahwa di Mongolia, kuda memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan budaya. Bahkan, jumlah kuda di negara ini lebih banyak daripada jumlah manusianya. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat Mongolia sangat terhubung dengan alam dan tradisi nomaden mereka. Ketika kita berbicara tentang Mongolia, tak mungkin kita melewatkan nama besar Genghis Khan. Pada awal abad ke-13, Genghis Khan memimpin pasukan Mongol untuk menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal pada saat itu, dari Asia hingga Eropa Timur. Kekaisaran Mongol menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, dan Genghis Khan masih dihormati di Mongolia sebagai pahlawan nasional. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dalam membangun sistem hukum dan organisasi pemerintahan. Genghis Khan berhasil menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Tengah dan menjadikan Mongolia kekuatan yang ditakuti. Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan dan penerusnya menciptakan jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, yang nantinya menjadi bagian dari Jalan Sutra. Budaya Mongolia sangat dipengaruhi oleh kehidupan nomaden dan hubungan mereka dengan alam. Banyak orang Mongolia masih hidup sebagai penggembala nomaden, tinggal di tenda tradisional yang disebut ger, dan menggembalakan hewan seperti kuda, unta, dan kambing. Bahasa resmi Mongolia adalah bahasa Mongolia, dan mata uangnya adalah tugrek. Selain itu, Mongolia memiliki festival tradisional yang terkenal, seperti Nadam, di mana kompetisi gulat, berkuda, dan memanah diadakan sebagai simbol dari keahlian hidup nomaden. Dalam kehidupan sehari-hari, kuda masih menjadi bagian penting, terutama dalam transportasi dan festival tradisional. Kuda-kuda Mongolia dikenal kuat dan tahan terhadap kondisi alam yang keras. Mongolia sedang berkembang, terutama di sektor pertambangan. Negara ini kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, tembaga,
dan emas, yang menjadi penopang utama ekonomi Mongolia. Meskipun begitu, perekonomian Mongolia masih sangat bergantung pada Cina sebagai mitra dagang utamanya. Ini menjadikan Mongolia rentan terhadap fluktuasi ekonomi di negara tetangganya itu. Mongolia adalah negara demokrasi parlementer yang beroperasi di bawah sistem politik multipartai. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sebagian besar kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Parlemen Mongolia, yang disebut State Great Hural, terdiri dari 76 anggota yang dipilih setiap 4 tahun. Mongolia menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan dua tetangga utamanya, Cina dan Rusia. Cina menjadi mitra dagang terbesar Mongolia, terutama dalam ekspor batu bara dan tembaga. Sementara Rusia masih memainkan peran penting dalam sektor energi dan militer. Namun, Mongolia tetap berusaha menjaga keseimbangan politik luar negeri, tidak ingin terlalu bergantung pada salah satu negara tersebut. Meskipun Mongolia memiliki sejarah besar dan sumber daya alam yang melimpah, negara ini menghadapi tantangan lingkungan yang serius, terutama polusi udara di Ulaanbaatar. Polusi di ibu kota ini pernah menjadi yang terburuk di dunia, terutama karena penggunaan batu bara untuk pemanas selama musim dingin yang panjang dan keras. Permukiman tradisional Ger di pinggiran kota menggunakan batu bara untuk menghangatkan rumah-rumah mereka, yang memperburuk kualitas udara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Mongolia telah menggantikan batu bara dengan briket yang lebih ramah lingkungan sebagai bahan bakar pemanas rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara di kota-kota besar. Meskipun penerapan briket telah membawa perbaikan, polusi masih tetap menjadi tantangan besar, terutama selama bulan-bulan musim dingin. Selain masalah lingkungan, Mongolia juga harus menghadapi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi gaya hidup penggembala nomaden, yang harus beradaptasi dengan cuaca ekstrim dan peningkatan penggurunan. Untuk masa depan, Mongolia perlu melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan memperluas hubungan dagangnya, terutama dengan Cina yang merupakan mitra dagang terbesarnya. Langkah-langkah ini akan membantu membangun masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi negara ini. Nah, para pelajar, itulah sekilas tentang Mongolia, negara yang memiliki sejarah yang luar biasa di bawah kepemimpinan Genghis Khan, alam yang menakjubkan, dan budaya yang tetap hidup meskipun dunia terus berubah. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar dapat notifikasi untuk terus belajar melihat dunia satu persatu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan berhenti menjelajahi dunia. Kita akan terus menjelajahi dunia bersama murid Geo.